Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faris Nurhikman di Learning Journal Penulisan Berita dan Artikel. Nah, kemarin video saya yang pertama untuk minggu pertama yang membahas tentang RPS dan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, sekarang minggu kedua, tentunya video kedua saya. Ngebahas apa sih? Tentu akan ngebahas tentang berita dan artikel. Ya, tentunya masih berkaitan ya dengan jurusan saya. Nah, kita akan spesifik ke perbedaan antara berita dan artikel. Nah, pertama adalah berita. Berita itu apa sih? Berita adalah suatu laporan dan informasi suatu kejadian atau peristiwa yang penting dan menarik untuk halayak luas. Itu adalah berita. Nah, karena tadi kita ngebahas tentang berita, baiknya kita ngebahas berita dulu. Jadi berita itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah straight news, in-depth news, feature news, dan short news. Jadi straight news itu adalah formal, dalam artian formal, yang dimana ketika ada suatu kejadian terkini, aktual, maka langsung liputan. Nah, itu namanya straight news. Dan yang kedua adalah in-depth news. Nah, in-depth news itu berarti dengan analisa secara mendalam, mencari ceritanya. Terus ada juga yang namanya feature news. Feature news itu kalau nggak salah human interest, menarik, bertujuan menarik gitu, menghibur. Terus ada soft news. Soft news juga hampir sama sama tadi yang ketiga. Selain itu, berita juga ada beberapa komponen yang sangat penting di dalam penulisannya. Apa aja itu? Yaitu 5W1H. 5W1H itu yang pertama adalah why, what, when, where, who, dan yang terakhir adalah how. 5 komponen tersebut sangat penting dalam penulisan berita. Penaruhannya pun nggak harus struktur, bebas mau when dulu, where dulu, why dulu, atau sebaliknya pun tidak apa-apa. Nah, kelima komponen tersebut sangat penting di berita, jadi harus ada dalam penulisannya. Kita lanjut ke nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita itu ada 10. Yang pertama adalah magnitude. Magnitude artinya menggemparkan. Berarti berita itu harus menggemparkan. Kedua adalah proximity, yang artinya dekat atau tersambung dengan cepat. Bisa disebut internet. Nah, yang ketiga adalah aktual atau terkini. Berita harus terkini. Jadi ketika ada suatu kejadian, nah di hari itu, maka beritanya pun harus hari itu. Terus ada impact, yang artinya efek. Berita itu harus memiliki efek. Terus ada unsualnis, yang artinya tidak biasa. Contoh yang diberikan oleh Padi adalah orang mati karena bakso. Apa maksudnya? Pikir sendiri. Nah, lalu ada human interest, yang artinya menarik. Nah, berita itu harus menarik. Kalau beritanya garing, itu nggak menarik. Nggak bakal yang mau baca. Nah, terus konflik. Salah satunya adalah konflik. Terus ada juga namanya suppressing, kaget. Nah, berita itu harus mengkagetkan. Kayak contohnya kematian. Kemarin masih hidup kok tiba-tiba mati. Wih, kaget kan. Terus ada psych, ya mungkin tahu sendiri lah. Kayak contohnya pelecehan dan lain-lain. Terus ada information. Itu hal yang sudah biasa. Tadi kita ngebahas tentang nilai-nilai berita, sekarang kita ngebahas tentang syarat-syarat berita. Syarat-syarat berita ada 5. Pertama adalah aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Nah, itu adalah 5 syarat dari berita. Ada beberapa tambahan materi. Yang pertama tentang news. Apa itu news? News adalah laporan cerita dari suatu kejadian yang menarik juga penting. Bisa disebut sama kayak berita. Nah, sekarang tentang isu. Isu itu apa? Isu adalah suatu permasalahan yang belum terpecahkan, tapi siap diambil keputusannya. Itu adalah isu. Lalu, ada juga yang namanya fakta. Fakta adalah hasil analisa secara objektif, real, dan nyata. Real nyata sama aja kan? Kurang lebihnya mohon maaf, dan banyak salahnya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.